sapi, karena sejatinya itu peternak tidak hanya bagaimana merawat ternaknya, merawat kambing, merawat sapi, dia harus mencintai, Pak, harus nyayangi. Ini ngon-ngonku, ini apa-apa. Jadi cara makan, kalau makan itu nomor 11 bagi saya, Pak. Yang penting apa? Ternak itu nyaman. Makanya mungkin kalau Bapak sudah pernah main ke kandang sama kandang baru yang tikungan itu, Bapak mungkin agak kaget lah, ini hotel sapi, bukan masalah hotel sapi, Pak. Jadi saya ingin memberikan kenyamanan kepada ternak saya, baik itu wedus, baik itu sapi. Jadi perbandingannya seperti ini, kita melihara sapi 50 ekor atau memelihara kambing 50 ekor. Kalau dia kita memelihara asal-asalan, kita kalah dengan orang yang memelihara sapi hanya 20 ekor, tapi dia memelihara dengan sebaik-baiknya, dengan kasih sayang, dengan cinta. Misalnya kayak menurut misalnya, karena kita melihara wedus atau sapi, saya nggak enak juga kalau nyebut sapi terus karena ada koordinator wedusnya. Jadi dengan fak saya sendiri ya, Pak, maksudnya sapi lah. Saya memelihara sapi 20 ekor, tapi dengan kenyamanan yang saya beri, dengan satu tempat nyaman, dia senang, dia tidak terganggu. Sama sebelah saya melihara sapi 50 ekor dengan asal-asalan, makannya asal-asalan, perawatannya asal-asalan. Saya berani dengan modal yang sama, dengan jangka waktu perawatan yang sama, dia 50 ekor, saya 20 ekor, tapi keuntungan yang akan didapat banyakkan saya yang 20 ekor. Karena Pak, tingkat pertumbuhannya itu bagus, Pak, dibanding yang kita banyak 50 ekor tapi asal-asalan. Nah itu, Pak, jadi intinya beternak itu ya harus sayang, harus perhatian. Misalnya kayak bujune dewek, orang diperhatikan, orang disayang, mabur gitu. Jadi udah kan ngono, Mas, ya kan? Sapi, ternak, sapi wedus nggak disayang percuma. Terus kita harus belajar skill untuk pakan. Pakan itu juga harus kita perhatikan, Pak. Saat ini kan banyak potensi di wilayah kita, gedung gede ini banyak potensi pakan yang bisa kita manfaatkan. Tidak hanya jahe, kencur, kunyit, budin, suket, itu bisa untuk pakan, Pak. Contohnya ini jahe, kencur, kunyit, pakan dia apa, Mas? Itu untuk jamunya, Pak. Karena apa ya? Ini apa namanya? Cuaca kita ini kadang-kadang tidak tidak stabil, panas, hujan, mendung. Pikiran kita, wah ini waktunya panas, ternyata mendung, hujan. Jadi banyu garam ya, Pak, dewa apa? Dikasih apa ya? Dedak, diawuri dedak sementing. Nanti pertama dia nggak mau makan, coba 2-3 hari nyicip. Kalau biar kita rasa ketakutan ya rambanan tetap dikasih, tapi jangan banyak. Nanti dia nyicip begitu enak. Jadi dapat duit, dapat seneng, ya kan? Isonya kalau laki anak tanpa mengucurkan keringat yang terlalu berlebihan. Itu beternak. Ya tiap hari tetap hasil 10.000, 20.000 gimana. Tapi begitu 2-3 bulan sampai 5 bulan panen wedus, panen sapi, anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Jadi jangan apa ya. Makanya kenapa orang-orang pintar itu saat ini itu memberikan anggaran segitu besar hanya untuk ketahanan pangan, karena dia juga berpikir ternyata masyarakat itu ya harus disupport. Makanya ada Perpres yang 104 itu yang untuk anggaran itu, untuk meneruskan Pak Bejo tadi ngomong, anggaran itu dialokasikan ke pertahanan pangan, yaitu baik peternakan dan pertanian. Dan satu hal, peternakan sinkron dengan pertanian sinkron dengan peternakan. Maksudnya apa? Peternakan harus sinkron dengan pertanian. Kenapa? Karena pertanian itu kan tumbuhan. Ya benar ya Pak BBB ya. Pertumbuhan yang bisa rumput, singkong, jahe, kunyit tadi itu untuk apa? Nah, kalau untuk pertanian
sisa kotoran dari peternakan bisa dialokasikan untuk pupuk atau pertumbuhan tanaman kita itu tadi. Jadi simbiosis mutualisme itu antara peternakan dan pertanian itu saling membutuhkan. Sama-sama, kita nggak usah berharap atau berangan-angan subsidi pupuk di ngapa. Kita itu harus jadi kepala, jangan jadi ekor terus. Orang mikirin ekor terus, pupuk, kita jadi kepala. Cari inovasi terbaru yang kita ciptakan. Ingat Pak, orang sukses itu tidak pernah ngekor, pasti dia punya ide kreatif dan inovasi sendiri. E4 ya, E4 atau A4, atau dengan tetes tebu dan garam, sawur-sawuri, tumpuk lagi, sekitar kita mampu berapa kita berani numpuk, ditutup rapat, dan itu bisa jadi stok pakan ternak kita. Nah jujur kalau untuk jerami memang kalau saya lihat itu untuk vitaminnya itu sedikit, jadi untuk kenyang-kenyang di saat kita malas ngarit, yang penting sapine warak, itu bisa Pak Kades. Jadi secara fermentasi Pak Kades, nek dicoper apa gue mesin kan hancur kabeh kuwi batangnya bisa dipangan. Nek kita nggak mampu minimal batang apa nih sing cabang nang godhonge Pak, nek kita cacah minimal itu dipangan. Salah siji wes ana sing ngurusna bener kayak ya sehat ya, kayak apa sehat gue apik sehat gue kan jenengan kudu ngerti apa anggar deleke sehat urip dok ora kan, kudu ora belekan ya kan, sikile ora pincang ya, kukune ora kedawanan, ada nggih lah wulu klimis ya kan Pak ya, masa ada bekas buduk ya sineng kene misalnya dianggap sehat, itu sehat. Kalau yang baik gimana yang baik? Bibit kambing kudu yang baik priwe. Kalau dia betina priwe betina. Bibit unggul, oke yang namanya unggul di kambing ya sedus. Gua nggak sapi kalah sama Pak Joko duit 1.200 ya priwe. Nah kudu kayak Pak Joko, dilihat asal ternaknya ya, biar wedus kayak kita menseleksi dulu calon bibitnya ya, diseleksi sekarang di masa tak usaha tradisional percaya nggak dipakani kedebok ya, orang kedebok guys dipangan diolah dulu, bonggol pisang ya, janggel jagung sih misalnya jagungnya uang pasarnya yang luar biasa, beliau masih melakukan 7 itu teknologi dasar orang beternak itu kayak Miki. Nanti kalau di usaha tani sawah lain lagi ada namanya 10 dasar usaha. Kalau indukan ya saya Jawarandu sama di domba. Itu berapa kalau domba wes domba? Kalau domba berat badannya itu kalau indukan sekitar 25 sampai 30 kilo. Dikasih makan berapa kilo kira-kira? Kalau satu hari ya paling kan saya sudah belajar ke Pak Joko. Kalau dulu mah kan belum dicacah. Saya ngaritnya itu banyak Pak. Iya, sekarang berapa yang sudah dicacah? Sekarang kalau untuk 30 ekor itu saya cukup pirah sih bahasan aku ya patang uyun. Patang uyun. Sing seuyun gue kurang lebih 50 kilo. Sekitar wah, rasa kayak tong. Siapa kita? Warga Gedung Gede bersama membangun desa, oke? Oke? Ulangin, siapa kita? Warga Gedung Gede. Apa kabar nama Bapak Ibu-ibu? Luar biasa. Siapa kita? Warga Gedung Gede. Warga Gedung Gede bersama membangun desa. Ayo kita berikan tepuk tangan buat semuanya. Produksi bata merah ya Pak ya. Bata merah, peternak, pertanian dan juga untuk lahan untuk pakan. Kemudian juga terdapat peternakan sapi yang juga di situ dimanfaatkan sebagai objek wisata. Mas ini dan Lumbir ini dan siapa yang akan membangun desa? Biarkanlah 10 tahun mendatang tidak perlu ada lagi yang bekerja keluar. Tapi saya lebih senang menjadi pengusaha di desa saya sendiri daripada saya menjadi pekerja di luar di sana. Karena potensi kerjanya jauh lebih banyak, potensi dari mendapatkan pekerjaan juga lebih luas. Semoga bapak-bapak bisa menularkan ilmu ini kepada anak-anak dan juga cucu-cucu bapak, karena kalau bukan kita siapa lagi? Apa? Iya.
kan. Nah cuman kan bahasannya ini dengan itu lagi corona yo mulai lah mulai minimal orang masuk ada tapi teman kalau main YouTube ya pak untuk kopi bodoh itu wani pak mungkin tapi itu wani terus irang ya pak ini kerja di mana aja terserah kayak aku misalnya kan aku kerja nanti kembali ini karena pernah senang karo sapi balik nang karo ya alhamdulillah ya usaha aku jatah cari dengan pas ngarep pemakaman tanah pemakaman tinggal terus Kotak jodoh gimana tadi ini kan kita praktek pembuatan apa ya Pak ya? Anu pakan ya pakan hari ini. Ya, jadi gini mungkin tadi mohon maaf Mbak Dian ya. Ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Mbak Dian dari kecamatan nih Pak Nino sebagai kasih banknya mbaknya. Pemdes. Pemdesnya kasih pemdesnya. Jadi di sini berkunjung dengan didampingi warga ya Mbak ya. Masyarakat di sekitar itu kemari itu untuk melihat proses pakan yang pertama. Sangat lihat. Sempat saya kasih teorinya jangan sampai itu pada waktu nanti giling ya insya Allah nanti saya bisa bimbing Mbak, masih bisa bantu untuk mengarahkan ini loh karena apa tarikannya pisau itu kadang-kadang kan anginnya kencang jadi jangan sampai itu tangan itu sampai masuk ke dalam karena apa walaupun jaraknya cuma 20 cm kuatirnya itu nyedot jadi ada batas-batas tertentu sampai mana tangan kita megang rumput sampai mana itu harus kita lepas. Karena mesin chopper itu tetap akan ini Pak Uno, tetap apa? Gerak, muter, jadi dia akan tergiling terus. Nah, alhamdulillah sedikit ada beberapa masyarakat tadi atau warga apa namanya peserta pelatihan ya Mbak. Alhamdulillah ada yang sudah paham, ada yang mungkin masih belajar, mungkin yang di atas 50-an yang dia masih belum pernah menggunakan itu, yaitu ya masih kita belajar lah ini. Alhamdulillah sudah diarahkan juga. Cara motongnya, cara megangnya, batas dari tangan sampai ke tempat pemotongan itu seberapa visunya Pak, karena itu kuatirnya nyedot Pak. Nah banyak kejadian seperti itu, gaya-gayaan kan, jadi kalau seandainya rumput itu nyangkut, lebih bagus kita pakai bila itu kayak cutik lah, orang sini bilang itu cutik, lebih bagus pakai cutik, dicutik daripada harus pakai tangan, karena ada angin sedot itu. Ada angin sedot makanya nanti Kalau untuk yang pakan untuk sapinya di sini berarti rumputnya itu rumput obos sama rumput gajah ya yang saya lihat ya, apa ada lagi rumputnya? kalau jenis rumput itu macam-macam Mbak, makanya saya bilang tadi ke masyarakat rumput janjian atau rumput sembarangan boleh, yang penting bukan alang-alang, sama rumput yang dia juga harus memperhatikan rumput ini bekas semprotan atau bukan. Kan kadang-kadang ada habis orang Kimia. padi terus kan kena rumputnya, tiba-tiba itu rumput diarit dibawa kemari, satu kita akan teler karena terpengaruh sama pestisida tadi sih, itu satu hal. Yang kedua, rumput gajah itu bagus kalau untuk kapasitas sapi. Rumput odot sebenarnya itu belum maksimal kalau untuk sapi Mbak, karena apa?
saya harus fermentasi dulu, bukan fermentasi ya, mengendapkan rumput itu 1 malam dulu, dilayu dulu. Karena apa? Rumput odot itu cocoknya sama kambing juga gitu, harus dilayukan selama 1 hari minimal layu. Kenapa harus dilayukan? Karena kadar air di dalam suket odot itu lebih tinggi. Kalau langsung, kalau langsung dipakankan itu bukan mas, apa mbak, mencret, kembung, itu pengambilan kembung. Kadang-kadang kan orang mikirnya rumput odot lagi seger-seger enak, itu nggak boleh. Gitu kan. Padahal ya nggak bagus. Kedua, sorry mbak, kedua rumput itu kan saya saat ini beli. Kenapa saya sampaikan ke masyarakat itu lebih bagus nandur gajah, pacong atau sejenis yang kayak tebu-tebuan itu, rumput tebu-tebuan daripada harus rumput odot. Karena gini, rumput odot itu timbangannya enteng. Kasihan mereka udah nunggu berapa lama, begitu ditimbang, umpamanya perbandingan rumput odot itu 500 kilo, gajah itu bisa 1 ton. Karena apa? Gajah kan ada tiangnya, ada batangnya mbak. Nah, dan batangnya itu bagus untuk dimakankan selama dicoper. Karena apa? Kalau nggak dicoper kan keras. Nah, apapun tadi udah saya jelaskan itu, coba masnya punya rumput gajah, ya kan? Kalau tidak dicoper atau tidak digiling, mau cuma dicacah, kambing tidak akan memakan. Karena apa? Atos. Yang dimakan. Jadi itu sedikit empuk gitu, kita periksa. Jadi kalau dia dicoper itu kan hancur. Minimal kayak tebu wis dikunyah. Jadi dia tinggal ngerayemnya, tinggal mencernanya. Beda dengan rumput, beda kalau nggak dicoper. Dia masih ada batangan. Jadi dia orang petani itu bawa 1 gembul umpamanya Mbak Den ya, 1 gembul panjang. Nanti yang dipakai cuma sebagian, ininya kemana? Sayang kan? Tapi kalau dicopot semuanya bisa kemana? Kelas petani. Petaninya ini kelas yang mana? Petaninya kelas yang mana? Kelas menengah apa kelas biasa? Kalau kelas menengah ke atas, itu saya ajar suruh konsentrat 3 bulan keluar. Tapi kalau kelas menengah ke bawah, itu saya bilang dedek aja cukup. Tapi mungkin perawatannya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nah gitu. Beda dengan diajar konsentrat. Sebenarnya ini mbak, konsentrat itu kan pola pikir buatan manusia. Zaman dulu itu nggak ada yang namanya konsentrat, itu suket. Cuman zaman dulu orang rawat sapi bertahun-tahun. Kalau sekarang kan ngerawat sapi cukup 2-3 bulan. Nah, kalau bertahun-tahun kita rugi mbak, kosnya kayak saya ini sebenarnya. Nggak masuk dalam hitungan saya, nggak masuk. Jadi ada 13 orang karyawan, 1 karyawan 2 juta, 1 bulan 26 juta. Karena saya bukan pedagang, saya peternak. 26 juta. Saya 1 minggu minimal 12 sampai 15 juta rumput dari masyarakat pak. Saya nggak nanam berapa, 26 juta sampai 40 juta. Belum lagi untuk konsentratnya. 1 bulan, 1 minggu ya kita global aja ya, kurang lebihnya 1 bulan saya harus mengeluarkan duit 60 juta lebih mbak, 60 juta, 50 sampai 60 juta itu 1 bulan operasional. Nah, oh iya mbak, saya teman. Nah belum masuk, tapi kan kepuasan, hobi, kepuasan, kesenangan. Mas. Terus rumput vetiver ngerti mas, akar wangi itu kan BNPB kan menasionalkan program penanaman rumput di daerah rawan longsor. Nah, itu pencegahan. Rencana kalau gede Arab. Nah, saya belum mempelajari itu ya mas. Sementara ini saya kan hanya melihat pacong, gajah, odot, rumput-rumput ini. Nah, kalau memang rumput itu memang bisa untuk dipakankan ke ternak, nanti kan ada cek laboratoriumnya mbak. Iya. Itu kabarnya cocok udah ada teman-teman mahasiswa atau teman-teman UGM atau teman-teman apa itu biasanya kita akan kirim sampel itu ke mereka. Rumput ini gimana kalau untuk hewan? Atau rumput ini untuk makhluk hidup itu seperti apa? Jadi yang terkoneksi sama lab? Ada mas, saya alhamdulillah walaupun saya seperti ini hitungannya masih ada temen kancana ya? Ini di situ. Termasuk saya punya teman kayak mbaknya, Mbak Kunto, Mbak Dian, Untuk Mas Joko sendiri untuk pembelian rumput di petani antara rumput apa tadi itu? Gajah, odot, pacong, itu harganya sama atau beda? Kalau jenis rumput sama Berapa? 500 per kilo. 500 per kilo. Baik itu pacong, Pacong, gajah ataupun odot. sama semuanya. Kecuali
apa ya? Jagung. 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 Kalau jagung ada isinya itu 700 per kilo. 100. Putren ya Mbak. Putren itu 700 itu. Tapi kalau dia kosong umpamanya dia jagungnya diambil. Hanya pohonnya tapi dia masih hijau ya Mbak. Kalau kering saya nggak mau. Kalau masih hijau itu sama-sama rumput. Berarti untuk masyarakat pesisir sendiri dengan adanya peternak seperti Pak Joko sendiri berarti bisa membantu kami ya petani untuk mendapatkan penghasilan. Jadi intinya gini kayak Mbak Dian. Di samping Mbak Dian dapat hasil, Mbak Dian juga bisa bermanfaat buat orang lain. Tetap kita bahasanya khairuna sampai umlina, sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat buat orang lain. Nah, pada siang yes, ai pada nanam suket, nanam suket ya, karo babat, Tanah kas deh. teng tanah kas tanah desa, niki ning ndi ke sirip ya. Sirip apa ke? Manca manis. Nah, ya. Pak Lurah sing lagi gombrang niku. Celuk. Atono, kowe kok ngene kabeh. Pak Wartono ketua kelompok iki. Ngene kabeh. Nggak ada Serika ngomong. Pak RW sini Pak. Semuanya baik, cuma nanti kita kapasitasnya saya mungkin agak. Dan satu lagi ada pernah saya lupa ya. Mengingatkan itu masalah gini. Nah, kalau kita nanti jadi peternak, kan pasti makannya pinginnya sapi cepat gemuk. Nah, otomatis kan kita mainnya comboran. Nah, usahakan sebelum comboran itu masuk ke dalam perutnya sapi, itu dilapisi dulu pakai rumput, minimal semending. Jadi nggak langsung ke perut itu pagi-pagi umpamanya dicombor langsung comboran yang masuk ke perut untuk dicerna, tapi ada suket dulu yang natah. Hijauan dasar. Untuk dasaran semending baik, sementing ada dasarannya untuk apa? Supaya comboran itu aslinya kan olah pikirnya manusia, sebenarnya aslinya kan panas. Cuman bedanya kalau dicombor sama nggak dicombor beda. Dicombor cepet gede, nek ora dicombor ya mandan suwe dan kering. Intinya itu penting dilapisi karo suket. Suket itu penting Pak, semending untuk melapisi di dasarnya kayak jenengan lah misalnya sebelum dicombor. Bangun tidur sebelum ngerokok minum air putih dulu, jadi nggak asap yang glebek, minimal ada yang Plus kopi. plus kopi. Nah, minimal air putih dulu, jadi pengolahannya itu lebih bagus. Itu intinya seperti itu. Nah ngapurane, aku bukan narak minteri, cuman ibaratnya mungkin ada satu yang saya pahami tentang nandur suket. Sebenarnya saya bukan ahli tukang suket, tapi sedikit saya akan memberikan trik untuk suket. Nandur suket itu ada dua contoh, ada dua cara. Yang pertama itu gini Mas. Miring. Jangan gini lah, kalau gini kan nggak cocok kayak nanam budin ya kan. Budinnya nandurnya miring. Yang pertama miring, ya kan. Yang kedua itu gini aja nih. Digeletakin. Tanahnya digemurin dulu, udah digeletakin aja. Di sini tuh ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihannya untuk ini, dia itu umurnya lebih panjang. Bisa 3 tahun, 4 tahun baru direboisasi atau penghijauan lagi, dibongkar, diulangi lagi. Karena sukun nggak bisa 10 tahun, 20 tahun itu nukul terus enggak, karena apa? Dia nyempit Pak. Kalau suket gajah ini nyempit. Beda sama suket ini, dia nyempit. Jadi pertamanya grembel. Lama nyiut, jadi berapa batang gitu loh Mbak. Kalau sistem seperti ini itu bisa 3 sampai 4 tahun, 3,5 sampai 4 tahun. Tapi kalau teman dia mungkin agak lama. Maksudnya pertumbuhannya itu agak lama. Pertumbuhannya. Tapi kalau seperti ini, dia tumbuhnya lebih cepat yang seperti ini, grumbul. Nah, cuman umurnya di bawah ini lebih pendek. Misalnya ini 3,5 tahun, ini 2 tahun harus dibongkar, diganti. Karena apa? Sifatnya rumput itu nggak semakin dia di situ semakin ngembang banyak orang. Semakin lama itu semakin nyiut. Mungkin Pak Sarwo itu nanti akan dilihat berapa tahun atau berapa bulan ke depannya antara tandurannya sama tanduran itulah perbandingan kita harus mempelajari. Apa iya bener, masnya bener. Wah panenku api nggo iki. Cuman tetap ada perbandingannya antara organik dengan kimia itu ada Pak. Organik apa?
kimia 1 ton, pakai organik bisa 1,5 ton. Lebih bobotnya lebih ada. Dan kedua, ngapurane Pak, bapak duwe tanah omber-omberane pol. Siki bapak tanduri pari, mbak-mbaknya tanduri padi. Saat ini mungkin masih panen, masih enak. Tapi ingat nggak, anak, cucu, cicit kita besok apa masih bisa nikmatin tanduran itu tadi? Bisa jadi karena efek dari kimia tadi itu, tanah semakin tidak subur, keras, tidak bisa ditanami lagi padi, akhirnya apa? Akhirnya gersang. Anak putune kita wis ora iso tandur pari. Ya, teknik penanaman ada 2. Yang pertama tadi ditancapkan tapi agak miring. Yang kedua itu ditidurkan ya Pak ya, ditidurkan. Tadi ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang ditancapkan tadi kelebihannya apa ya Pak ya? Umurnya lebih panjang, berarti sama semuanya pada memperhatikan semuanya. Tapi kalau yang ditidurkan tadi umurnya lebih pendek dan akarnya itu nanti tumbuh akar 2 ya Pak ya, kalau tidak salah kalau yang ditidurkan seperti itu. Banyak. Dan memberikan dorongan buat kita semua. Jadi dengan kita memanfaatkan lahan pekarangan, lahan kebunan kita meskipun itu cuma di sela-sela, itu bisa mendapatkan pendapatan lain dari situ ya Pak ya. Kapal men yo bocahe. Acara lain ini bukan. Itu hal sepele yang harusnya jenengan lakukan. Jadi dengan Pak Joko, dengan semangat beliau kalau bahwa ini betul ternak itu bisa menjamin. Pasar molo aja lah. Kalau ekor jadi 30 baru likur ya. Gue anggar misalnya didol tuh sebulan, bisa pasar molo itu 30.000 2 jutaan tuh sebulannya itu. Ya. Dan itu bisa di mungkin masa depannya dan punya 20 ekor Pak. Untuk duit pira tuh bisa dihitung dengan modus asal dengan mengikuti tekniknya. Mungkin itu Pak, nggak terlalu lama ya. Moga-moga ini ada manfaatnya. Ayo semangat ya. Siapa saya? Warga Gede. Warga Kerung Gede. Bersama Sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sebelah kanan Pak Marsono sudah nemen kok sambutan gitu. Wah, ini pojok kanan nih. Tapi Pak Marsono orangnya asik Bapak. Insya Allah beliau orangnya sangat kepenakan.